Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, salam. Selamat malam Pak Joli, Pak Agus, Pak Harun, Bu Rosita semuanya. Malam hari ini kita jumpa lagi di Zoom KKS setiap hari Rabu. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di malam hari ini, sudah menyediakan waktu untuk setia mengikuti Zoom ini. Malam hari ini adalah malam acara Sumur Yakub yang nanti akan dibawain oleh Bapak Joli Nisar dengan tema Gambar Siapakah Diriku yang akan diambil dari Matius 22 ayat 15 sampai 21. Nah, mari Bapak Ibu sebelum dimulai kita berdoa bersama dulu agar acara ini bisa berjalan dengan lancar. Mari kita tundukkan kepala, kita siapkan hati untuk memohon berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa di surga, Allah Bapa Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan pada pagi hari ini sampai hingga malam ini. Sehingga kami boleh diberi kesempatan untuk mengikuti Zoom KKS malam ini. Berkatilah sarana internet, gadget, dan segala macam prasarana kami. Dan juga berkatilah Bapak Joli yang akan menyampaikan firman-Mu. Semoga apa yang disampaikan oleh putramu Bapak Joli ini hanya akan berasal daripadamu. Bapak, kami serahkan acara malam hari ini padamu. Semoga kami akan dapat dan boleh semakin memahami tentang isi dari sabdamu. Terima kasih Bapak, semuanya ini hanya demi kemuliaan-Mu, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja kita mulai acara ini yang akan disampaikan oleh Bapak Joli. Waktu dan uh, waktu saya serahkan kepada Bapak Joli. Silakan Bapak Joli. Baik, Bapak Ibu, selamat malam. Kita ketemu lagi. Mudah-mudahan malam ini kita coba bisa berdiskusi, karena ini Sumur Yakub. Lebih baik itu dua arah. Saya cuma menghantarkan aja, tapi nanti isinya coba kita renungkan bersama, kita sharingkan bersama, dan kita cari kira-kira apa yang mau disampaikan Yesus untuk perikop pada malam hari ini atau pada minggu ini. Saya izin share screen dulu. Tema bacaan kita malam ini sebenarnya kalau di kitab suci itu tentang membayar pajak kepada kaisar. Tetapi eh, saya coba-coba mengambil setelah saya baca, kira-kira saya ambil tema gambaran siapa diriku atau diri kita gitu ya. Jadi nanti kita akan coba membaca perikopnya bersama-sama. Hanya ini halaman pertama sebelah kiri ini gambar. Kira-kira jelas gak ya gambarnya ya? Jelas, Pak. Saya harusnya screen-nya saya perlebar, gimana caranya? Jelas kok Pak Joli. Jelas ya? Oke. Jelas. Saya takut yang bagian bawahnya nggak kebaca, ada bagian bawahnya. Karena di tempat saya nggak kebaca. Oke. Oh. Oke. Jadi gambar sebelah kiri ini saya ngambil dari Google juga. Itu digambar oleh seorang Italian ya, Renaissance itu. Namanya Titian, nama samaran. Eh, eh, Judulnya The Tribute Money. Jadi tentang masalah pajak di Injil Matius ini kan kalau di dalam
KJV itu sering sebut sebagai tribute penny. Tribute itu semacam upeti ya, penny itu ya uang gitu ya, sen seperti itu. Jadi the tribute money itu judulnya sebelah kiri. Kalau kita zoom yang kiri ini itu ada tangannya itu ada uang sen gitu, uang kecil, uang silver coin seperti itu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk mungkin kita baca dulu perikopnya. Ini terpaksa saya ganti dulu. Matius 22 ayat 15 sampai 22. Baik, saya coba bacakan ya. Matius 22 ayat 15 sampai 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Baik Bapak Ibu, eh, jadi selama sebulan ini rasa-rasanya kita berkutat dengan Injil Matius 21 dan 22 ya. Jadi 21 itu dimulai minggu pertama itu dari perumpamaan, perumpamaan tentang dua orang anak. Kemudian juga minggu selanjutnya perumpamaan tentang penggarap-penggarap di vineyard, di kebun anggur. Kemudian yang ketiga perumpamaan lagi, itu tentang perjamuan kawin. Itu yang minggu lalu ya. Bacaannya semuanya sangat-sangat bagus sekali. Kemudian nanti minggu ini kita akan masuk kepada tentang membayar pajak kepada kaisar. Dan yang kelima nanti minggu depan itu tentang hukum. Hukum yang terutama. Jadi satu bulan ini nanti kalau terakhir nanti coba kita rangkum kira-kira itu apa. Dan nampaknya memang ada pola-pola tertentu ya Matius di dalam menulis itu. Jadi perumpamaan-perumpamaan itu juga yang tadi tiga itu juga sesungguhnya tidak dapat dipisahkan. Itu merupakan satu kesatuan sebenarnya kalau kita mau lihat itu suatu kelompok perumpamaan, tiga perumpamaan itu. Nanti terakhir kita coba sedikit menganalisa. Dan nampaknya yang perikop malam hari ini tentang membayar pajak kepada kaisar itu nampaknya ini juga merupakan unsur yang penting gitu loh. Yang sesungguhnya menghubungkan antara perumpamaan itu dengan nanti bacaan selanjutnya yaitu tentang apa kebangkitan. Itu pertanyaan orang Saduki dan juga tentang hukum dan terakhir tentang Yesus Mesias anak Daud, hubungan antara Yesus dan Daud. Jadi tiga perumpamaan kemudian dihubungkan oleh perikop malam hari ini nanti ada tiga perikop di bawahnya. Nanti coba kita sedikit kita otak-atik kita lihat apa yang menarik. Baik, saya ganti. Ini kita akan masuk ke dalam ini, saya ganti lagi kembali ke yang tadi. Loh, kok hilang? Baik, Bapak Ibu, kita tadi membaca perikop pertama itu ayat 18.
Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Jadi setelah Yesus menyampaikan tiga perumpamaan itu disampaikan dengan waktu yang berurutan ya. Bahkan juga ada peristiwa-peristiwa sebelum perumpamaan itu kalau kita baca di Alkitab. Seperti itu. Jadi pada hari yang sama. Nah, di ayat 15 ini, kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Nampaknya orang-orang Farisi ini juga sudah terusik dengan apa? Dengan pernyataan Yesus di perumpamaan-perumpamaan sebelumnya. Kita bisa lihat ya di ayat 21:45 ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa mereka lah yang dimaksud, yaitu perumpamaan tentang apa? Tentang penggarap kebun anggur. Jadi orang Farisi itu merasa tersinggung baru oleh satu pernyataan itu, perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Jadi mereka berkumpul mencoba untuk menjerat Yesus. Nah, Bapak Ibu kita sering menyebut orang Farisi. Nanti minggu depan ada Saduki, bukan minggu depan, perikop selanjutnya ada tentang pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan, tentang juga ahli Taurat. Orang Farisi selalu berkumpul dengan ahli Taurat seperti itu ya. Nampaknya mereka juga ada jalinan kerjasama. Nah, sebenarnya apa sih? Kita coba mengulang ya. Kita sering di dalam bacaan setiap minggu, setiap pertemuan selalu membahas orang Farisi. Kita coba refresh sedikit supaya kita juga tidak salah untuk menafsirkannya. Nah, Farisi itu sebenarnya artinya itu orang-orang yang terpilih. Mereka itu merupakan kelompok religius Yahudi, kelompok keagamaan Yahudi itu yang kuat dan berpengaruh. Terutama sejak Bait Allah kedua yang dibangun oleh zaman Ezra dan Nehemia ya. Ketika mereka semua kembali dari pembuangan, umat Israel kembali dari pembuangan. Di dalam mengajarkan hukum Taurat dan perluasannya. Perluasannya itu ada penafsirannya, ada Talmud yang disebut Talmud, kemudian ada Mishnah dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, apa tugas dari orang Farisi? Mereka itu sebenarnya tugasnya itu melindungi agama Yahudi dari pengaruh budaya asing dan memperbaharuinya dengan menerapkan hukum Taurat secara ketat. Kita sering baca ya di Alkitab ya bagaimana orang Farisi selalu berdebat dengan Yesus, terutama hari Sabat gitu. Makan di hari Sabat, kemudian juga tentang makanan halal seperti itu. Nah, orang-orang Farisi ini juga tidak suka dengan orang-orang asing. Makanya nanti di dalam pertanyaan terhadap Kaisar kita lihat nggak senengnya dia dengan orang asing, dengan penguasa Romawi itu di bagian mana sih gitu loh. Nah, yang ketiga ini orang Farisi percaya adanya kebangkitan serta ganjaran dan hukum tabur dan tuai ya setelah kehidupan di dunia. Kemudian juga bersedia bekerja sama dengan pemerintahan Romawi. Walaupun mereka berseberangan, tidak suka dengan orang-orang Romawi, tapi karena mereka bekerjanya di pemerintahan, artinya menjadi petinggi-petinggi, terutama di mahkamah agama, mau nggak mau mereka juga harus menjalin kerjasama dengan orang-orang pemerintahan penguasa Romawi. Seperti itu garis besarnya orang-orang Farisi. Itu yang 4 poin yang paling penting. Kemudian ada orang-orang Saduki juga di antara orang-orang Farisi itu. Orang-orang Saduki ini lebih banyak nggak begitu tampil di muka ya. Nama Saduki itu diambil dari Imam Zadok, imam besar pada masa pemerintahan Raja Daud. Itu abad 10 ya sebelum Masehi. Jadi mereka juga merupakan keturunan kaum Zadok turun-temurun, imam besar Bait Allah, dan tugas mereka itu hanya mengurus seputar Bait Allah. Jadi berbeda dengan orang-orang Farisi. Orang Farisi itu di pemerintahan, di Sanhedrin, di mahkamah agama, seperti itu. Orang Saduki enggak, mereka hanya mengurusi seputar Bait Allah, liturginya, kemudian tentang tata cara perayaan dan lain sebagainya. Nah, mereka itu percaya Taurat, tapi Taurat yang benar-benar murni. Artinya apa? Secara harafiah. Mereka tidak percaya kepada, kita tahu Taurat itu kan ada perluasannya ya. Jadi itu diperluas terutama oleh orang-orang Farisi. Jadi ada turunan dari Taurat, itu yang disebut sebagai apa? Talmud. Dan juga ada Mishnah dan seterusnya. Nah, mereka itu tidak percaya kepada pelebaran atau penjelasan tambahan maupun tafsir daripada Taurat.
Mereka hanya percaya Taurat itu dibaca secara harfiah. Juga mereka yang paling penting dan sering muncul di dalam Alkitab adalah apa? Mereka tidak percaya adanya kebangkitan. Seperti itu. Berbeda dengan orang-orang Farisi. Seperti itu. Nah, siapa sebenarnya ahli Taurat? Kalau kita sering membaca Alkitab, orang Farisi dan ahli Taurat uh, sering bersama-sama. Ternyata ahli Taurat dulunya itu di Perjanjian Lama itu pekerjaan mereka itu juru tulis. Contohnya itu Baruk ya, kita ada di kitab Deuterokanonika itu sebagai juru tulis daripada Yeremia. Jadi banyak ahli-ahli Taurat dari Perjanjian Lama. Kemudian apa? Mereka pada dasarnya memiliki pengetahuan luas tentang hukum. Jadi mereka itu ahli hukum, pandai menafsir hukum Taurat namanya saja ahli ya, ahli Taurat. Dia pandai menafsir hukum Taurat. Maka tidak heran kalau kita sering lihat di dalam bacaan-bacaan itu sering bertentangan ataupun sering berdebat. Nah, bahkan sampai bertentangan dengan apa? Dengan Yesus sendiri seperti itu, karena mereka menafsir menggunakan kepala mereka sendiri. Sedangkan Yesus datang untuk apa? Menggenapi itu dan tidak saklek terhadap hukum Taurat yang lalu. Nah, yang ketiga adalah mereka pada dasarnya ternyata mereka itu bekerja pada orang Farisi karena sifatnya mereka kan sebagai juru tulis atau sekretaris lah katakanlah. Jadi mereka bekerja pada orang Farisi dan imam kepala sebagai penasihat hukum. Jadi kalau orang-orang Farisi ada apa-apa selalu menyertakan orang ahli Taurat itu seperti itu. Kita bisa lihat di gambar ini. Ini ahli Taurat dan orang Farisi. Sulit untuk membedakan. Jadi hanya dari pakaiannya kita mungkin bisa lihat yang baju hitam kemungkinan orang Farisi, yang sebelah kirinya kemudian para imam-imam kepala dan di belakangnya mungkin ahli Taurat itu seperti itu. Jadi mereka selalu bersama-sama seperti itu karena memang dalam satu pemerintahan begitu ya, satu pekerjaan seperti itu. Nah, ini orang-orang Saduki, model-modelnya orang Saduki. Jadi berbeda kan penampilannya. Dan mereka bertugasnya di Bait Allah. Saya nggak tahu kalau kita ke Israel masih ketemu nggak orang-orang Saduki seperti itu ya. Karena mereka tuh jumlahnya nggak banyak dibandingkan sama orang-orang Farisi. Yang jumlahnya pada saat itu mencapai 6.000 pada saat zaman Yesus. Nah, kita lihat kembali, kita lanjut teksnya ya. Jadi bagaimana mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Kemudian ayat 16, mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Jadi pertama di dalam ayat 16 ini ternyata mereka itu nggak sendirian. Mereka itu orang-orang Farisi ternyata itu mengajak orang-orang Herodian. Siapa sih orang-orang Herodian itu? Jadi orang-orang Herodian itu nanti ada di sini, saya bisa ini. Jadi orang-orang Herodian itu sebenarnya apa? Mereka tuh kita tahu di Israel itu di bagian utara Galilea pada saat penguasa Romawi berkuasa, itu di bagian utara itu diserahkan kepada Herodes Agung. Yang pada saat itu Herodes Antipas seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan orang Herodian di dalam kisah ini itu sebenarnya bukan orang-orang Herodian dari Galilea, dari utara, dari pendukung Herodes Antipas, bukan. Ternyata mereka itu lebih banyak dari selatan, dari Yudea dan Yerusalem. Jadi kalau di utara Herodes Antipas itu diberikan hak otonomi daerah. Dia bebas untuk memungut pajak dari penduduk di wilayah Galilea dan sekitarnya seperti itu. Jadi orang-orang Romawi memberikan hak otonomi seperti itu. Tetapi kalau di Yerusalem dan Yudea tidak diberikan kepada Pontius Pilatus. Kita tahu ya, Yesus pada saat nanti disalibkan, dia sebelum disalibkan dia berkomunikasi dengan Pontius Pilatus seperti itu. Nah, orang-orang Herodian dimaksud dalam kisah ini sebenarnya orang-orang yang Yang secara politis ingin mendapatkan hak otonomi seperti di daerah utara, seperti Herodes, seperti pengikut-pengikutnya di utara, seperti itu. Jadi itulah yang disebut sebagai orang-orang Herodian di dalam
kisah ini. Jadi bukan orang-orang Herodian yang murni, tetapi mereka adalah pengikut eh, di selatan di daerah Yerusalem dan Yudea ini, tetapi memiliki motivasi sendiri, yaitu apa? Untuk menuntut hak otonomi. Nah, mereka ingin apa? Memperjuangkan mendapatkan teks pajak penduduk pendapatan itu atas nama orang Herodian. Jadi bukan bagi pemerintah Romawi nantinya, tapi apa? Bagi kas kegiatan politis mereka. Jadi mereka punya misi tersendiri. Jadi orang-orang Herodian ini yang berada di Yerusalem. Jadi mereka kelompok tersendiri ini, tapi mengatasnamakan Herodian seperti itu. Kelihatannya mengatasnamakan Herodian di utara, tetapi ternyata mereka memiliki misi tersendiri untuk apa? Kepentingan politis pribadi mereka. Maka tidak heran kalau kita lihat saja orang Farisi berlatar belakang kepentingan agama, sedangkan orang Herodian ini memiliki misi politis. Maka misi orang Herodian sesungguhnya berseberangan dengan orang Farisi yang menganggap pungutan pajak apapun adalah tidak sah dan melanggar ketentuan ajaran keagamaan. Tapi nanti kita masuk sedikit ya, saya hanya menjelaskan orang Herodian. Nah, kemudian lanjut tadi, guru kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Jadi orang Farisi ini pertama biasa triknya, dia memuji Yesus dan dia tahu Yesus itu adalah guru yang jujur. Seorang yang jujur mengajar jalan Allah dan juga tidak takut kepada siapapun juga karena kenapa? Tidak mencari muka. Sebenarnya mereka sudah tahu juga nanti Yesus arahnya nanti akan kemana, pasti kepada jalan Allah. Tapi ya itulah namanya kalau orang sudah memiliki niat jahat kan, sudah tahu pun tetap aja dijalankan. Ingin menjerat Yesus, menjebak Yesus sendiri. Siapa tahu berhasil seperti itu ya. Maka orang-orang Farisi itu melanjutkannya dengan bertanya Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Pertanyaannya hanya satu yang kita cermatin. Pertanyaannya satu, nanti kita lihat jawaban Yesus ada berapa. Jadi pertanyaannya itu hanya apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Nah, lantas ini respon daripada Yesus? Yesus pasti secara gamblang seperti itu, katakanlah, tetapi Yesus pertama mengetahui kejahatan hati mereka. Lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Mengapa kamu mencobai aku gitu? Di atas pada awal narator sudah bilang bahwa mereka itu pergi berunding untuk menjerat Yesus. Di sini ternyata Yesus juga mengetahui isi hati orang seperti itu ya. Dia sudah mengetahui kejahatan hati mereka itu. Jadi sebelum Yesus menjawab, Yesus mengatakan itu secara terbuka. Ia mengetahui kejahatan hati mereka lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Jadi itu yang sebenarnya yang tidak pantas dilakukan ya. Nanti bisa kita renungkan begitu. Bagaimana cara Yesus untuk menyelesaikan polemik pertanyaan ini sesungguhnya yang menjebak dan juga mengandung unsur-unsur yang sesungguhnya dari niat hati yang tidak baik dari si penanya seperti itu. Tetapi yang pertama sudah diselesaikan Yesus bahwa dia mengatakan kepada orang Farisi seperti itu bahwa kamu mencobai aku, orang-orang munafik. Mereka sudah diberi label orang-orang munafik gitu loh. Orang-orang yang ambigu, yang punya kepentingan pribadi atas nama agama seperti itu. Nah, kemudian apa yang Yesus lakukan? Kita bisa belajar daripada Yesus. Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Maka mereka membawa suatu dinar kepadanya. Nah, Bapak Ibu berkaitan dengan pajak tadi. Kan si orang Farisi bertanya tentang pajak ya. Kita sedikit menggali kira-kira itu jenis pajak yang dipungut dari orang Yahudi pada zaman Yesus itu apa sih? Itu ada secara garis besar itu ada dua yang disebut sebagai pajak bait Allah. Kita sering mendengar ya pajak lembaga agama pada saat itu, Sanhedrin, kemudian ada pajak bait Allah atau di dalam bahasa Inggris disebut religious taxes.
itu ada merupakan apa? Untuk pajak kurban. Jadi mereka tuh harus mempersembahkan kurban. Juga apa? Dalam bentuk materi ataupun dalam bentuk hewan. Juga untuk apa? Untuk kehidupan orang, para imam juga. Seperti itu. Untuk apa? Membiayai orang-orang yang yatim piatu dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, itu juga ada apa? Ada perpuluhan atau dari pendapatan apa hasil panen mereka seperti itu. Itu juga harus ada dipajak. Itu baru pajak kepada lembaga agama, tapi uang ini tidak jatuh kepada penguasa Romawi. Yang jatuh kepada penguasa Romawi adalah dua ini. Property tax itu hak milik tanah atau disebut sebagai pajak penduduk. Jadi pajak yang dipungut oleh penguasa Romawi namanya pajak penduduk atau poll taxes ya. Itu salah satunya adalah apa? Property tax, jadi hak atas milik tanah. Nah, jenis pajak sesungguhnya yang menjadi konteks di dalam kisah yang diceritakan oleh Matius ini, itu yang berkutat adalah tentang apa? Yang dipungut oleh penguasa Romawi, yaitu pajak hak milik tanah, seperti itu. Jadi, bagi orang-orang Farisi, membayar pajak penduduk hak milik tanah itu berarti apa? Mengakui kekuasaan Romawi atas tanah suci. Sedangkan dalam keyakinan mereka tanah itu kan turun-temurun diberikan oleh Allah. Allah yang menjanjikan kepada nenek moyang bangsa terpilih ini gitu. Dan itu sebenarnya tidak boleh diganggu gugat. Apalagi sekarang mau dipajak sama penguasa yang baru menguasai bangsa Israel seperti itu. Jadi mereka merasa inilah salah satu yang mereka kurang senang atau mereka itu ingin menggugat seperti itu. Nah, yang kedua apa pungutan pajak penduduk itu ya dirasakan sebagai perkara yang melawan apa ajaran keagamaan leluhur. Karena kenapa tanah itu diberikan oleh Allah. Berarti kalau itu dipungut oleh penguasa Romawi itu artinya apa? Ada masalah keagamaan di situ. Bahwa pungutan itu tidak selayaknya dipungut. Karena itu berarti apa? Melawan daripada yang memberikan, yaitu Allah sendiri, seperti itu. Jadi itu gambaran yang ada di kepala orang-orang Farisi sebenarnya tentang apa hak milik atas tanah seperti itu. Tetapi apakah benar ini yang menjadi gugatan mereka gitu? Karena tadi kita sudah tahu kan tujuan mereka di awal apa menjerat Yesus gitu loh. Tetapi memang permasalahan tentang pajak ini ada di situ begitu loh. Apakah mereka menggunakan masalah pajak ini untuk menjerat Yesus seperti itu? Nampak-nampaknya seperti itu ya. Nah, itu baru kita masuk tadi kepada orang-orang Herodian tadi ya. Orang Herodian tadi saya sudah menjelaskan. Nah, orang-orang Herodian itu berseberangan dengan orang-orang Farisi. Orang Farisi itu menganggap tadi pungutan pajak itu tidak sah. Sebenarnya itu melanggar ketentuan atau ajaran keagamaan seperti itu. Sedangkan orang Herodian tadi secara politis, dia untuk mengumpulkan uang untuk apa? Untuk kegiatan politis mereka seperti itu. Jadi dua kelompok yang sebenarnya berseberangan, tapi kok bisa bersama-sama seperti itu. Dengan demikian apa? Kita kan bisa menarik kesimpulan. Bukankah mereka kalau punya misi seperti itu menuntutnya harusnya bukan kepada Yesus, bukan? Harusnya menuntutnya ke pemerintahan Romawi, betul nggak? Seperti itu. Jadi nalar kita kan mengatakan seperti itu. Harusnya mereka menuntutnya pemerintahan Romawi. Kenapa kok pada Yesus gitu loh? Kalau mereka ada masalah pajak ini gitu loh. Jadi kisah ini nampaknya memang bukan mengarah kepada apa? Kepada masalah yang ada di dalam orang-orang Farisi atau orang-orang Yahudi pada saat itu ataupun kelompok-kelompok Herodian. Jadi kolaborasi ternyata orang Farisi dan Herodian itu sebenarnya tidak melihat misi keduanya itu yang saling berseberangan, tapi menjadi misi yang jadi satu untuk apa? Menjatuhkan atau menjerat Yesus. Jadi itu sangatlah nyata. Jadi kisah ini pada akhirnya kita bisa tahu di ayat 18 ketika Yesus mengetahui kejahatan hati mereka dan menyebut mereka orang-orang munafik. Terus mengatakan, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik, seperti itu. Jadi Yesus tidak menyelesaikan masalah gugatan mereka tentang itu karena memang itu domainnya daripada pemerintahan Romawi gitu loh. Walaupun sesungguhnya kalau konteksnya itu tentang apa gugatan pajak itu kan pasti mengarah kepada yang tadi saya jelaskan seperti itu ya tentang hal keagamaan.
Juga di awal narator juga sudah menyatakan bahwa orang-orang Farisi pergi menyusun rencana untuk dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Jadi memang sudah ada niat yang tidak baik dari orang-orang Farisi. Seperti itu. Jadi itulah yang dikatakan Yesus. Jadi kita bisa belajar daripada Yesus ya. Kadang-kadang kita juga bertemu dengan orang, kita juga punya feeling nih dia udah mungkin punya niat tidak baik kepada kita dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Itu apa artinya? Artinya adalah apa? Bahwa apapun jawaban Yesus atas pertanyaan mereka, apakah itu ya, boleh membayar pajak atau tidak, jangan membayar pajak, itu akan berimplikasi buruk kepada Yesus. Jadi Yesus juga sudah tahu, karena mengetahui kejahatan hati orang itu ya, kita bisa merenung-renung gitu loh. Jadi mau ngomong ini pasti kena, mau ngomong itu pasti kena juga seperti itu. Sehingga apa? Kita bisa belajar dari Yesus bagaimana solve the problemnya, bagaimana mencari jalan tengahnya, kepada siapa kita mengarahkan pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang juga menjerat kita di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti itu. Nah, kita lihat di ayat 18 kemudian, tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Lalu mereka membawa suatu dinar kepadanya. Lalu Yesus meminta, "Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Jadi mulai ada solusi yang diberikan oleh Yesus di ayat 19. Ini mulai Yesus mulai mempersiapkan untuk menjawab. Dia minta satu mata uang yang berlaku pada saat itu, yang ditarik oleh Kaisar Romawi untuk apa? Untuk membayar pajak tadi, pajak penduduk tadi, pajak teks atas tanah itu. Gitu. Jadi mereka membawa suatu dinar kepadanya. Mereka itu siapa? Orang-orang Farisi gitu loh. Sesungguhnya apa? Ketika membawa itu, mereka punya itu artinya apa? Mereka sesungguhnya kan menggunakan itu juga, ya dah. Jadi ini satu kalimat di dalam Alkitab yang kadang-kadang juga harus kita cerna dalam-dalam, bukan sekedar lewat ya. Mereka membawa suatu dinar kepada, dari mana dinar itu? Gitu. Itu juga dari kantong mereka, orang-orang Farisi. Itu artinya apa? Mereka juga menggunakan itu. Kalau udah menggunakan, kenapa Anda masih bertanya seperti itu? Maka Yesus kemudian bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Memang koinnya itu ada, coba lihat sebelah kiri, ada gambar dan tulisan Kaisar. Saya mau kita coba gali sedikit ya. Ini gambar. Nah ini, besarnya seperti ini. Jadi ini gambar daripada denarius. Denarius itu koin silver zaman Romawi ya. Jadi koin silver Romawi seperti itu. Dan di dalamnya kita lihat ada gambar dan ada tulisan. Itu sisi depannya dan sisi belakang katakanlah. Sebenarnya koin itu kan susah ya, nggak ada depan dan belakang. Jadi yang mana depan, mana belakang kita juga nggak tahu gitu ya. Jadi dua sisi, pokoknya ada dua sisi. Itulah gambar denarius. Jadi di dalam bahasa Yunaninya denarion seperti itu. Denar itu dinar, jadi ada arti kata 10. Sebenarnya dari 10 aserion. Jadi unit ini terkecilnya daripada dinar itu sebenarnya aserion namanya. Nah ini berlaku pada saat pemerintahan Kaisar Tiberius di dalam 14 sampai 37 Masehi. Itu di zaman Yesus sedang berkarya. 14 Masehi sampai 37 Masehi. Kita lihat, coba lihat koinnya itu ya. Ini kan jelas ya. Sebelah kiri itu ada gambar Kaisar Tiberius. Kemudian dilingkari oleh apa? Ada inskripsinya, ada tulisannya. Nanti kita lihat tulisannya itu apa. Kemudian sebelah kanan itu ternyata gambar Livia. Livia Drusilla itu merupakan istri Kaisar Agustus. Kita tahu orang-orang Romawi itu pemuja dewa dan dewi ya. Jadi istri Kaisar itu karena merupakan orang-orang yang dihormati itu digambarkan sebagai dewi perdamaian Romawi atau disebut sebagai Pax. Jadi kita pernah mengenal Pax Romana, Pax ini, Pax itu ya. Mungkin Bapak Ibu yang pernah belajar bahasa rohani ada Pax Perniciosa.
seperti itu. Jadi apa? Keheningan yang beracun. Jadi keheningan yang menghanyutkan. Jadi kedamaian yang menghanyutkan itu Pax Perniciosa seperti itu. Nah, ini gambar kanan itu Livia, gambar istri kaisar. Nah, kemudian kita kita coba cermati ya apa-apa tulisannya. Ini menarik ya, walaupun eh, antara penting dan tidak. Tapi coba kita lihat tulisan inskripsi daripada apa Denarius. Tadi yang gambar kiri, coba kita lihat. Itu ada bahasa Romawinya tertulis itu, susah untuk membacanya ya, tapi itu tertulisnya seperti itu. Tapi kalau diterjemahkan itu tulisannya Kaisar Augustus Tiberius, Son of the Divine Augustus. Son of the Divine artinya apa? Divine kan kita tahu ya kerahiman gitu ya. Artinya kalau Allah kita sebut divine apa? Divine Lord atau apa gitu, Allah yang Maha Rahim. Tetapi karena mereka memang memuja dewa-dewi, jadi raja pun juga dipuja sebagai sesuatu yang sangat-sangat agung seperti itu. Jadi setelah Kaisar Agustus itu ayah angkat daripada Kaisar Tiberius. Jadi dia merupakan Kaisar pertama, Kaisar Romawi pertama. Jadi dia Kaisar Tiberius ini merupakan anak angkat. Nah, setelah Agustus itu meninggal, itu kan 27 sebelum Masehi, dia berkaryanya 27 sebelum Masehi sampai dengan 14 Masehi. Kemudian digantikan oleh Kaisar Tiberius. Itu uang koin itu ya. Pada saat dia meninggal, dia dibeatifikasi menjadi apa? Menjadi ilah-ilah ya. Kita sebutnya ilah. Jadi walaupun dalam bahasa Inggrisnya juga God gitu ya, tapi God dalam huruf kecil seperti itu. Ilah-ilah. Jadi dia dibeatifikasi, diagungkan sebagai apa? Sebagai yang mulia seperti itu. Nah, kita bisa lihat ya ada kata divine ini menarik gitu loh. Nah, koin ini koin manusia nih seperti itu. Nah, sebelah kanannya itu ada Pontifex Maximus ya. Ini kalau kita utak-atik Google itu banyak ininya gitu loh penjelasannya. Itu the bridge builder. Jadi apa membangun satu jembatan itu antara apa? Antara yang di bawah dan yang di atas gitu loh. Antara manusia dan itu ilah-ilah mereka seperti itu. Jadi dewa-dewi, makanya itu kan dewi perdamaian ya. Dan Pontifex Maximus itu juga merupakan apa? Kepala daripada imam sebenarnya di dalam zaman Romawi kuno itu seperti itu. Itu Pontif Maxim disebutnya, Pontifex Maximus. Jadi ada dua yang kita bisa ambil. Satu divine, satu high priest, imam yang paling tinggi, paling mulia divine. Ini kan apa? Yesus mengambil itu bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapa? Tulisan kaisar secara singkat ya, disebutnya tulisan kaisar gitu. Itu kan menyentil sebenarnya. Kalau kita coba renungkan, itu pasti kan menyentil sanubari orang yang ditanya gitu loh. Tapi tidak mudah harusnya menjawab itu bahwa itu gambar dan tulisan kaisar seperti itu. Harusnya langsung berpikir. Kalau orang yang niatnya baik dan ini langsung berpikir, apakah itu yang paling tinggi? Karena ada divine-nya gitu ya. Ada kata divine-nya atau memangnya kaisar itu yang kita sembah atau bagaimana? Jadi ada sindiran halus sebenarnya daripada Yesus sendiri ketika memberikan koin itu ya. Jadi Bapak Ibu di dalam kita menggali ini bisa merasa-rasa ya meraba-raba ya ketika menerima koin ini. Waduh ada tulisan ini di belakangnya. Waduh ada tulisan itu. Apakah ini milik kita seperti itu? Apakah ini milik saya seperti itu? Apakah ini yang harus saya perhatikan? Apakah ini yang harus menjadi titik fokus saya seperti itu, koin seperti ini pada kaisar itu. Nah, inilah uh, yang apa pada akhirnya memang tidak disebutkan secara implisit ya, tetapi apa yang Yesus katakan kepada ini? Pada akhirnya Yesus mengatakan apa? Ketika di ayat 20, ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, seperti itu. Tapi sebelum sampai ke sana, ketika koin ditunjukkan seperti itu, pertanyaan yang dipertanyakan oleh kelompok orang Farisi itu kan sebenarnya juga bersifat apa legal ya,
apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Itu suatu hal yang apa? Government ya, satu hal yang legal sifatnya. Jadi itu juga apa? Yesus juga meresponnya dengan sesuatu yang juga legal di mata orang-orang Yahudi, di mata orang-orang Farisi itu juga, yaitu apa? Taurat. Taurat itu kan sumber kehidupan orang-orang Yahudi pada saat itu ya. Itu makanya mereka disebut orang Farisi kan karena mereka apa? Berpegangan pada Taurat 613 perintah, positif dan negatif seperti itu ya. Nah, ini sifatnya legal seperti itu. Apakah diperbolehkan membayar pajak? Yesus merupakan guru besar ini sangat eh, apa? Pintar untuk menjawab ini semua. Maka digunakanlah juga hal yang legal di mata orang Yahudi, yaitu Taurat Musa. Seperti itu. Jadi itulah yang kita bisa coba gambarkan di Taurat Musa. Itu Kejadian 1, 26, 27 bahwa apa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi rupa-rupanya itu yang tadi saya bilang tidak tersirat di dalam teks itu. Ketika koin itu ditunjukkan, harusnya kan manusia, orang-orang Farisi itu berpikir gitu loh, bahwa ini saya sebenarnya diciptakan oleh siapa? Seperti itu. Kalau di dalam koin itu ada divine-nya orang-orang Romawi, divine-nya kita itu siapa sebenarnya? Divine-nya saya itu siapa? Saya itu gambarannya siapa? Gitu. Nah, di dalam Kejadian, padahal mereka sangat katam kan terhadap Taurat ini, apalagi kitab Genesis seperti itu ya, kitab penciptaan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini kita berasal dari Allah. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, itu manusia. Baru dipecahkannya kan jadi laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi awalnya satu manusia, kemudian dipecah jadi dua laki-laki dan perempuan seperti itu. Jadi mau laki mau perempuan, kita ini ciptaan Allah. Memang itu tidak ada di dalam teks, tetapi penunjukan koin itu harusnya itu membuka kesadaran orang yang eh, menerima itu dalam hal kisah itu ya orang-orang Farisi ya. Tetapi juga bagi kita saat membaca juga harusnya kita juga langsung berpikiran seperti itu. Yang kedua, kita bisa dilihat juga apa Keluaran 13 ayat 8 sampai 9 ketika Allah membantu orang-orang Israel untuk keluar daripada perbudakan Mesir. Itu ada yang namanya ketetapan tentang anak sulung di hari raya roti tidak beragi. Nanti Bapak Ibu coba bisa buka, karena itu teks ini hanya cuplikan di tengah-tengah ya. Jadi apa yang Allah katakan? Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Jadi apa? Sekali lagi Allah yang berdaulat, Allah yang membantu umatnya keluar daripada Mesir gitu. Tanpa Allah tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu. Supaya apa? Hukum Tuhan ada di bibirmu. Seperti itu. Itu saya tebalkan karena kenapa? Jadi apa yang kita ucapkan sebenarnya itu apa? Itu berasal dari Allah gitu loh. Jadi niat-niat jahat, kejahatan hati itu ya bukan berasal dari dia. Ini yang sebenarnya apa ya? eh, Secara tidak tersirat ini harusnya akan menjadi satu pegangan daripada apalagi yang namanya orang Farisi, orang yang katam akan Taurat seperti itu, kitab nabi-nabi, Mazmur dan lain sebagainya. Itu merupakan apa? Makanan mereka sehari-hari. Kemudian sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Dari dua ayat ini saja, ini kita bisa lihat betapa Allah merupakan Allah yang berdaulat atas manusia, Allah yang berdaulat atas diri kita. Maka sesungguhnya kita adalah merupakan apa? Gambaran dirinya. Nah, dengan berorientasi pada Taurat Musa, maka tadi Yesus pada akhir petikannya menambah jawaban yang ditanyakan oleh orang Farisi. Kan tadi saya bilang ya, orang Farisi itu hanya bertanya kan, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Pertanyaannya single, satu gitu. Membayar pajak atau enggak nih kepada kaisar gitu. Tapi mereka dasar niat jahat gitu. Jadi tidak lagi berpikir tentang hal-hal lain, tentang hal-hal apa? Ilahi, tentang hal-hal yang mereka pegang selama ini Taurat. Maka Allah juga sekaligus ini apa? Pernyataan yang terakhir ini sekaligus menggugah, sekaligus juga mengajarkan mereka. Bukan menghakimi. Dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah.
Jadi ini tambahan tersendiri yang sebenarnya apa tidak ada di dalam apa dialog di dalam teks itu. Ini sesuatu yang di akhir ya, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, pernyataan seperti ini pada akhirnya apa? Lagi-lagi di dalam teks ini tidak dijelaskan. Ini memberikan apa kepada kita pembaca untuk kembali merenungkan situ. Jadi apa sesungguhnya yang dikatakan Allah? Tanpa kita merenungkan, tanpa kita mengkontemplasikan, sulit gitu loh. Apa yang ini hanya secara harafiah kita baca, oh berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Padahal itu maknanya sangatlah luas. Jadi pertanyaan Yesus itu sekaligus apa menegaskan kepada mereka dan kita pembaca untuk merenungkan apakah kita sudah mengenal dengan baik dan benar siapa Allah, dan sekaligus menggugah kesadaran kedalaman batin kita bahwa apa gambaran siapakah diriku sesungguhnya. Seperti itu. Diri saya ini sesungguhnya gambaran siapa? Kalau diri saya itu gambaran Allah, siapa yang harus saya dahulukan? Itu sudah tidak perlu dijawab oleh Yesus seperti itu. Jika kita telah memperoleh jawabannya, maka kita pasti tahu siapa yang layak kita dahulukan dan kemana arah tujuan hidup kita. Dan terutama juga tingkah laku kita, apakah sesuai dengan apa yang kita percayai gitu, seperti itu. Jadi kurang lebih Bapak Ibu itu yang dari teks ini yang bisa coba saya gali. Pasti Bapak Ibu juga punya pemikiran tersendiri ya. Jadi karena jujur juga tidak mudah kalau kita hanya membaca harafiah, ya hanya itu aja seperti itu gitu loh. Tapi kalau kita coba renungkan dalam sedikit, kita kontemplasikan hanya pada teks itu, coba apa yang bisa kita peroleh. Nanti kita sharing sama-sama ya. Mungkin sebelum saya coba lebih lanjut, mungkin ada yang mau komen atau ini. Karena selanjutnya mungkin kita akan ini. Saya coba lihat pemaknaannya yang lebih luas lagi yang kita tarik ke atas ke perumpamaan-perumpamaan. Mungkin ada yang mau komen atau apapun lah. Kan kita diskusi ya, Sumber Yakub. Silahkan Bapak Ibu. Ada waktunya. Silakan Bapak Ibu yang mau komentar atau bertanya. Baik, kalau belum ada, kita selesaikan. Ya, Waktunya kan nggak lama-lama tuh di helikopnya, tapi dinikmati saja ya. oke, baiklah. Oke, kita lihat ya. Jadi Bapak Ibu tadi yang kita sudah kurang lebih ya saya sampaikan ya, walaupun masih banyak yang mungkin kita bisa gali ya, terutama tentang integritas seseorang di dalam apa, di dalam kita mengimani Yesus sendiri seperti itu. Integritasnya kita itu di mana begitu. Pilihan kita itu di mana sih gitu loh. Kalau menghadapi persoalan seperti yang Yesus ini, Yesus sudah menunjukkan kepada kita contoh bagaimana kita bisa solve the problem seperti itu ya. Tapi ada hal-hal yang harus apa kita persiapkan dulu. Yang tadi sudah kita ini bersama, kita gali bersama. Nah, saya mencoba untuk melihat secara apa kaitan antar teksnya. Apakah itu intertekstualitas atau ke intratekstualitas ya? Coba pemaknaan lebih luasnya lagi. Ini jujur bacaan saya sendiri ya Bapak Ibu ya. Kita kan sumur Yakub boleh ya kita mengini ya. Bapak Ibu kalau kita lihat ya, ada 3 perumpamaan di awal tadi saya sudah menggali. Ada perumpamaan 2 orang anak, ada perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur, ada perumpamaan perjamuan kawin. Kemudian minggu keempat ini minggu nanti kita akan apa misa, kemudian ada homili tentang membayar pajak kepada kaisar. Minggu kelima nanti langsung loncat ke hukum yang terutama nih, yang di sini nih, hukum yang terutama. Jadi tentang Saduki dan yes, hubungan antara Yesus dan Daud tidak ada di dalam bacaan liturgi kita nanti. Tapi kita coba lihat di Alkitab kita ada berurutannya seperti itu gitu loh. Jadi saya coba-coba ini bukan saya ngotak-ngatik yang apa mengarang-arang seperti itu ya, tapi kalau kita gali sedikit-sedikit
perumpamaan dua orang anak, perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur, perumpamaan perjamuan kawin seperti itu. Nah, perumpamaan tentang dua orang anak. Apa sih yang dibicarakan sebenarnya? Itu kalau kita ambil tema besarnya aja, itu kan berbicara juga tentang apa? Tentang kerajaan Allah seperti itu ya. Kenapa saya bicara begitu? Saya hanya mengutip satu dua ya. Ini secara sederhana walaupun untuk sampai kepada apa yang saya tulis ini harus dianalisa ayat per ayat. Tetapi saya mengatakan tiga perumpamaan ini sebenarnya berbicara tentang apa? Tentang kerajaan Allah, tentang bagaimana Allah mengajak umatnya, bagaimana untuk masuk ke dalam apa? Kerajaannya seperti itu. Jadi perumpamaan dua orang anak ini di mana ada kata kerajaan Allah? Bahwa setelah Yesus berkata apa memberikan satu perumpamaan tentang dua orang anak, yang satu diberikan tugas dia menolak, yang kedua diberikan tugas dia menolak, tapi dia pergi juga seperti itu. Kemudian kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Jadi selalu di dalam tiga perumpamaan itu ada kata kerajaan Allah seperti itu. Yang pertama sudah dijelaskan dari perumpamaan itu bahwa apa? Pada akhirnya itu orang-orang yang kita anggap jelek itu akan masuk duluan daripada apa? Daripada kalian yang apa munafik seperti itu. Jadi itu perumpamaan dua orang anak. Kita lihat perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur ketika seorang tuan tanah itu membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Kemudian apa? Dia mempersiapkan segalanya. Kemudian apa? Ketika tiba musim petik, ia menyuruh hambanya untuk pada penggarap untuk apa? Untuk menerima hasil. Dan ketika apa menagih hasil itu, para penagih itu apa dihajar dan dimatikan, dibunuh seperti itu. Kemudian dikirim lagi, dibunuh lagi seperti itu. Sampai apa? Dikirim anaknya juga diinikan. Kemudian apa? Yang dikatakan oleh Yesus di dalam perumpamaan ini. Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Jadi apa? Tukang-tukang bangunan itu kan pimpinan orang-orang Israel. Mereka telah apa? Menghajar orang-orang ini, membunuh dan lain sebagainya. Nah, mereka seolah-olah telah apa? Telah menghujat Allah sendiri. Dan apa? Allah yang dihujat itu pada akhirnya apa? Telah menjadi batu penjuru, telah menjadi Mesias, menjadi apa? Yerusalem yang baru, menjadi bait Allah yang baru. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa apa? Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Lagi-lagi ada kata kerajaan Allah. Jadi berbicara tentang kerajaan Allah juga gitu. Jadi bagaimana Allah itu mencoba untuk apa? Mengajak sebanyak mungkin umatnya untuk apa? Masuk ke dalam kerajaannya. Lalu yang ketiga kita lihat perumpamaan perjamuan kawin. Itu juga apa? Di awal sudah jelas yang kerajaan surga. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan pada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan seperti itu. Kita tahu perumpamaan perjamuan kawin yang minggu lalu kan ada dua hal yang penting, yaitu perjamuan itu sendiri. Perjamuan itu bukan perjamuan yang biasa, perjamuan kawin. Jadi banyak kita baca di dalam Alkitab dalam perjanjian lama juga, ketika mana diberikan itu satu perjamuan. Ketika malam terakhir dalam Injil Yohanes ada perjamuan juga di situ. Jadi perjamuan apa? Perjamuan kawin anak domba. Ketika kita misa Ekaristi apa? Inilah anak domba Allah berapa ya? Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya seperti itu. Ya dah. Perumpamaan perjamuan itu adalah suatu perjamuan yang sangat penting dan di dalam tradisi orang Yahudi ketika perjamuan apa? Itu didendangkan satu lagu-lagu sama seperti kita kan kalau kita ke perkawinan itu ada lagu love story, lagu apalah yang coba membangun suasana juga sama pada saat itu. Perjamuan kawin itu didendangkan lagu-lagunya, cuman lagu-lagu pada saat itu bukan seperti sekarang. Lagunya apa? Kidung Agung. Gitu. Kidung Agung kita tahu kan, kadang disebut sebagai kitab yang sangat vulgar dan lain sebagainya, tapi itu berbicara tentang cinta kasih dua orang yang sedang memadu kasih begitu.
Jadi bagaimana saling memujinya, bagaimana mereka janji setianya, dan lain seterusnya seperti itu. Itulah gambaran apa kehadiran Allah di dalam perjamuan kawin. Jadi ketika orang hadir di dalam perjamuan kawin itu akan merasakan apa? Suatu perjamuan juga di mana Allah itu hadir seperti itu. Maka menolak perjamuan kawin itu adalah apa? Menolak daripada undangan Allah sendiri. Jadi juga apa? Menolak daripada masuk ke dalam keilahian, masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi menolak dalam hal dua hal, menolak rajanya juga menolak daripada perjamuan itu sendiri. Coba rugi nggak seperti itu kalau menolak perjamuan kawin? Kalau kita tahu maknanya seperti itu. Yang kedua apa? Ketika mereka semua dibilang tidak layak, apa yang terjadi? Ketika mereka semua dibilang tidak layak untuk ini, kemudian dipanggil lagi hamba-hambanya untuk apa? Ke persimpangan jalan, suatu lapangan terbuka di mana apa di situ banyak orang berdagang, banyak orang melakukan kegiatan, ada orang baik dan orang jahat, semua diundang masuk gitu. Pada akhirnya mereka datang semua, tetapi apalagi yang penting gitu loh. Perjamuan itu butuh sesuatu, tidak asal kita hadir, tetapi pakaian pesta. Pakaian pesta itu bukan pakaian secara harafiah, tetapi apa? Pakaian bagaimana kita menjadi bagian daripada kerajaan Allah di dalam apa kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi apa yang sudah saya bawa ini ke dalam pesta nanti seperti itu. Pakaian saya itu apa ya? Seperti itu gitu. Adakah yang saya membuat bangga raja yang mengundang saya seperti itu? Jadi itu kira-kira dua hal penting di dalam perumpamaan perjamuan kawin, dan itulah menggambarkan bagaimana Allah mengundang kita seperti itu. Kita diajak untuk memiliki insting, memiliki integritas di dalam apa kehidupan ini dengan bersandar kepada Dia. Itu perumpamaan perjamuan. Pada akhirnya apa? Tiga perumpamaan ini berbicara tentang kerajaan Allah. Itu kesimpulan saya kalau membaca ini. Nah, kita abaikan dulu yang kaisar. Kita lihat coba pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Nah, kalau saya tadi simpulkan itu, tapi saya nggak sana dulu ya. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Coba kita lihat. Ketika orang Saduki bertanya tentang perkawinan Levirat, ya, perkawinan Levirat tahu ya pada ya. Jadi itu kalau ada istri, saudaranya mati, kemudian saudara yang berikutnya akan mengawini istri itu. Pokoknya nggak boleh putus seperti itu sampai pada berapa keturunan yang ada di dalam keluarga itu. Seperti itu perkawinan Levirat. Nah itu orang Saduki itu bertanya karena mereka tidak percaya kepada kebangkitan kan. Tetapi apa? Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Seperti itu. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Jadi kesimpulan secara sederhana apa? Allah itu mendatangi kita seperti itu. Dia itu bukan Allah yang mati, Allah yang hidup. Allah yang ada bersama saya dan Bapak Ibu saat ini juga seperti itu. Dialah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub seperti itu. Jadi urusan bangkit, urusan orang mati dan lain sebagainya itu tidak bisa dicampur adukan. Itu urusan orang-orang yang apa? Orang-orang duniawi seperti itu ya. Jadi yang khawatir pertanyaan tentang itu. Tetapi apa yang paling penting adalah Allah kita, Allah yang hidup. Kalau Ia hidup, apalagi kita. Seperti itu. Kita pasti juga dibangkitkan nantinya. Seperti itu. Itulah makanya kesimpulan saya yang pertama ini apa? Allah juga mendatangi, Allah yang hidup itu mendatangi kita. Kedua tentang hukum yang terutama. Bahwa hukum di dalam di dalam pelaksanaan ini kan ditulis di sini, orang ahli Taurat lagi bertanya, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum terutama yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu mengutip daripada Imamat ya, kitab Imamat atau kitab Ulangan 6 ayat 4 kalau nggak salah. Shema Israel seperti itu, dengarlah hai orang Israel.
Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya, dan kasihlah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu Ulangan 6 ayat 4. Jadi hukum yang terutama. Kita lihat hukum ini. Hukum ini ada karena apa? Karena Tuhan. Karena Tuhan yang datang. Yang perlu pertama, yang terutama tadi udah disebut bahwa apa? Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu artinya apa? Tuhan itu ada dan Tuhan itu datang kepada kita. Itulah Allah yang hidup juga. Bahwa kalau kita percaya kepada Allah yang hidup, kita pasti yang pertama kita lakukan mengasihi Tuhan. Kalau Allahnya tidak ada, ya tidak ada. Kata hukum yang dua hukum ini, hukum kasih ini, hukum mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia, mengasihi manusia. Ini kesimpulan saya juga apa? Ini Allah yang mendatangi manusia, di mana manusia diajak untuk melaksanakan hukum itu sehingga merasakan kehadirannya dua hukum itu. Mengasihi Tuhan itu artinya apa? Pasti juga bisa mengasihi sesama. Tetapi mengasihi sesama belum tentu bisa mengasihi Tuhan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, hubungan antara Yesus dan Daud. Yesus tuh mengakhiri pembicaranya ketika orang Farisi sedang berkumpul. Yesus bertanya kepada mereka, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Seperti itu. Yesus itu kan anak Daud gitu ya. Jadi kenapa kok Daud anaknya malah bapaknya malah memanggil anaknya sebagai tuan seperti itu? Kira-kira itu benarnya. Nah, kita bisa lihat bahwa apa? Bahwa kenyataan di dunia ini ya tidak bisa disamakan dengan kenyataan rohani. Seperti tadi itu yang apa? Pertanyaan tentang orang-orang Farisi, yaitu apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar? Ya bedalah dengan kaisar dan dengan Allah seperti itu. Ini juga hubungan antara Yesus dan Daud ini mau menyatakan apa? Seperti itu. Hubungan antara Yesus dan Daud mau mengatakan bahwa apa? Ada silsilah sebenarnya. Bahwa apa? Yesus itu bukan buat-buatan orang gitu loh, buat-buatan yang tiba-tiba hadir seperti itu. Tidak ada silsilahnya seperti itu. Dan apa? Dan saat itu pun apa? Bapaknya pun sudah memanggil ia dengan tuannya seperti itu. Jadi ada silsilah, ada asal muasal dan lain sebagainya. Itu juga menggambarkan kehadiran Allah sendiri seperti itu. Jadi coba kita lihat. Jadi kalau saya ambil temanya, boleh dikatakan yang perikop tadi, yang satu perumpamaan itu apa? Menjadi hidup kita bagian dari kerajaan Allah. Bagaimana menjadikan hidup bagian dari kerajaan Allah? 3 perikop pertama. Kemudian yang di bawah tadi, yang 3 itu, yang tentang apa? Kebangkitan. Kemudian tentang hukum, dan juga tentang hubungan antara Yesus dan Daud. Kita lihat yang tentang kebangkitan, itu Allah yang hidup. Allah yang mendatangi kita. Allah yang mendatangi kita itu memberikan kita satu hukum agar kita melaksanakan itu, yaitu apa? Hukum kasih. Hukum kasih ini berlandaskan ada dasarnya nggak? Ada. Karena kenapa? Bukan hukum yang dibuat oleh apa para petinggi atau gimana, tapi oleh juga anak Daud, oleh Mesias anak Daud yang pada saat ini disebut Mesias anak Daud, tapi sesungguhnya dia pada saat dia berada di zaman Perjanjian Lama itu juga disebut apa? Sebut sebagai tuannya oleh bapaknya sendiri seperti itu. Jadi ada apa? Menghormati, ada unsur juga menghormati seperti itu. Maka kalau kita lihat ini di dalam perikop Kaisar itu, kita akan bisa lihat bagaimana Yesus pada akhirnya mengatakan bahwa berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Memberikan kepada Allah itu apa? Kita diajak untuk memberi hidup kita seutuhnya kepada Allah. Itulah jalan untuk mencapai apa? Mencapai 3 perumpamaan tadi. Mencapai kerajaan Allah itu. Selebihnya 3 yang di bawah itu apa? Itu kehidupan kita di dalam dunia ini gitu loh. Kita mengimani bahwa itu Allah yang hidup. Kita melaksanakan hidup kita dengan hukum kasih. Kita juga percaya bahwa apa? Bahwa Mesias itu anak Daud. Ada silsilahnya gitu loh. Ada apa? Ada dia punya hierarkinya seperti itu. Seperti juga kita Katolik ya. Ada hierarki dari pimpinan Vatikan tertinggi, Paus, sampai kepada kita sendiri, sampai kepada imam di sini. Seperti itu. Jadi kita bisa melihat pada akhirnya kuncinya
Allah meminta kita untuk memberi hidup seutuhnya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu coba lihat pola-pola itu, pola daripada yang tadi saya perumpamaan itu. Itu ada pertanyaan, jawaban, pertanyaan, jawaban, pertanyaan, jawaban, pertanyaan, jawaban. Jadi Matius menyusun ini satu hal yang luar biasa seperti itu menurut saya ya. Jadi pertanyaan, jawaban. Nanti coba dinikmati aja kitab sucinya, dibaca kembali. Pertanyaan, jawaban, ada pertanyaan, jawaban, pertanyaan, jawaban. Sampai pada itu 6-7 perikop ini. Jadi satu pola-pola yang sama, persamaannya itu gitu loh. Perbedaannya yaitu kita nangkap pelan-pelan maknanya seperti itu. Oke, Bapak Ibu, saya cukup sampai di sini. Silakan, baru 8.15, 45 menit ya. 40 menit tadi, mulainya 7:05. Oke, oke, saya cukup sampai di sini. Bu Vero, silakan, mungkin ada yang ini. Kita ada waktu 45 menit diskusi. Iya, terima kasih Pak Joli pemaparannya yang sangat luas ya. Tapi mungkin Bapak Ibu ada yang mau menambahkan atau komentar atau bertanya, silahkan. Ada 27 orang ini. Mari Bapak Ibu. Silahkan di-unmute. Kalau enggak, saya boleh tanya Pak Joli. Ya, silakan. Tapi pertanyaan receh ini mungkin kalau buat Bapak Ibu Oh, semua. nggak ada. Jangan gitu dong. Pertama, ini tentang yang perjamuan. Saya cuma mau nanya, perjamuan maniasik itu apa sih Pak? Perjamuan apa? Mesianik, bukan maniasik, kebalik. Perjamuan mesianik waktu pernikahan di Kana. Pernikahan di Kana itu ya perjamuan mesianik itu kan ya mesianik ya perjamuan Allah sendiri ya. Kita bisa lihat juga perjamuan kawin yang kita baca di minggu kemarin itu kan perjamuan perumpamaan tentang perjamuan kawin itu kan juga perjamuan mesianik gitu loh. Jadi perjamuan ilahi seperti itu ya. Kalau di Kana disebut juga perjamuan mesianik, ya bisa juga. Padahal cerita di Kana itu juga banyak. Kana itu kan ada cerita juga tentang Elkana, Allah yang cemburu. Seperti itu, Elkana itu kan Allah yang cemburu ya. Tapi itu nanti kita bahas lagi kalau ini. Tapi perjamuan mesianik ya seperti bacaan kemarin, perjamuan kawin itu raja yang mengundang apa orang-orang yang diundang itu, tapi pada tidak mau datang. Itu kan satu perjamuan kita bisa bicara bahwa itu apa satu gambaran alegori daripada apa undangan Allah sendiri. Seperti itu kepada kita semua gitu loh. Siapa yang mau datang, siapa yang tidak datang. Seperti itu. Undangannya sudah disebar. Datang atau enggak, itu undangan perjamuan mesianik gitu loh. Itu kan perjamuan yang artinya apa? Bukan sembarangan gitu loh. Perjamuan kawin disebutnya perjamuan kawin beda dengan perjamuan ngopi gitu ya dengan perjamuan persahabatan dan saya itu tidak begitu penting tapi ini sudah disebut perjamuan kawin penting sangat penting gitu ya itu catatan pertama kita seperti itu tapi yang tadi saya sebutkan perjamuan mesianik itu apa kedalaman batinnya ya sangat 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 apa sangat membatin gitu ya seperti itu jadi perjamuan itu tidak seperti pesta-pesta begitu aja. Entah pasti di dalamnya ada prosesi-prosesi, ada sesuatu yang apa menggugah kedalaman batin kita, menggugah iman kita seperti itu. Tadi saya bicara tentang apa tradisi daripada bangsa Yahudi. Kita ingat ya Injil Matius ini pendengarnya adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu yang sudah katam, yang sudah mengerti tentang Taurat. Itu generasi pertama gitu loh. Dituliskan kitab Matius itu pada tahun 80-70 ya sekitar 70-80 Masehi seperti itu. Jadi mereka yang mengalami kehidupan pada zaman Yesus seperti itu di hari tuanya mungkin ya. Generasi kedua beralih ke generasi pertama beralih ke generasi kedua mungkin seperti itu. Jadi itu orang-orang yang mendengar dalam kitab Matius ini adalah orang-orang yang kenal betul tentang Taurat seperti itu. Itu kita mesti pahami. Makanya kenapa di dalam perumpamaan-perumpamaan itu kita lihat acuannya. Itu kan ada banyak kitab nabi-nabi
Ya dah, penggarap-penggarap kebun anggurnya diambil dari mana? Yesaya 5 ayat 1 sampai 7 kalau nggak salah ya. 2 minggu lalu itu kan berbicara tentang apa? Nyanyian kebun anggur seperti itu. Itu sangat-sangat bagus sekali seperti itu. Kemudian apa batu yang telah dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itu kan juga mengambil daripada Taurat sendiri gitu. Jadi cukup cukup banyak kalau kita lihat di ini ada catatan kakinya kan cukup banyak yang diambil daripada kitab Taurat. Itulah Matius begitu. Karena pendengarnya adalah orang-orang Yahudi yang mengerti akan kitab suci. Bahkan boleh dikatakan semua tadi yang 7 Bu Mariana, tolong di mute. bahkan yang tadi 7 perikop itu rasa-rasanya semuanya ada apa mengambil inspirasi juga daripada kitab-kitab perjanjian lama seperti itu. Itulah Injil Matius gitu. Kental sekali dengan Taurat seperti itu karena pendengarnya audiensnya itu orang-orang Yahudi. Jadi itulah kembali lagi perjamuan mesianik ya. Jadi itu luas ininya gitu loh. Oke, Begitu baik. kira-kira. Terima kasih Pak Joli. Bapak Ibu ada yang mau tanya? Ada yang mau komentar atau menambahkan? Malam Vero, malam Pak Malam Joli. ya Pak Aris, Selamat silakan. malam, Pak. Boleh bertanya atau kasih komen sedikit? Oh, komen aja, lebih baik komen jangan. Pak Joli, boleh Pak Joli tampilkan lagi yang beberapa perikop yang sederetan itu dari yang 2 anak lalu Oh, ini. kebun anggur ya. Ini tadi mendengarkan ulasan yang diberikan sama Pak Joli, saya sambil baca kitab suci jadi lebih terbuka ya sekarang saya ya. Kalau kita nggak boleh cuma pasang kacamata kuda, perikop itu aja yang kita pengen baca tanpa melihat sebelumnya apa sih yang diceritakan dan sesudahnya juga ternyata ada satu nasihat, satu kesimpulan yang mau Tuhan Yesus berikan dan itu berhubungan satu sama lain. Saya nggak tahu apa istilahnya intertekstualitas atau intra tadi yang Pak Joli bilang itu, tapi yang saya boleh tangkap, yang bisa saya tangkap dari nomor 1, 2, 3 awal, 2 orang anak, penggarap kebun anggur, jamuan kawin, seperti Tuhan Yesus itu mau menjelaskan ke kita yang membaca firman-Nya, ini loh syarat masuk ke kerajaanku. Nah, lalu waktu saya baca yang perikop pajak kepada kaisar ini, saya merefleksikan, sekarang saya belum mati, saya masih di dunia ini. Jadi, wajib saya menaati hukum yang sekarang di dunia, tetapi jangan lupa Tuhan. Jadi kan seperti yang tadi diceritakan Yesus yang menjawab Farisi dan Saduki kan, daripada menjawab ya boleh atau ya enggak, pasti kena perangkap dia. Dan dengan cerdiknya Tuhan Yesus menjawab ngambang tetapi menjawab dua-duanya dengan sempurna menurut saya. Nah ini juga refleksi buat kita, jangan cuma duniawi aja, lupa Tuhan. Atau rohani terus tanpa tanpa memperdulikan duniawi atau keluarga kita gitu. Itu sih buat refleksi saya. Nah, lalu Pak Joli menceritakan tentang yang hukum yang terutama. Nah, ini seperti kayak puncak setelah dijelaskan, syaratnya begini loh. Kalian hati-hati, ya kan? Lalu yang tertinggi itu seperti apa? Nah, poin yang terakhir yang saya dapat adalah tadi Pak Joli menceritakan, ternyata apa yang Tuhan Yesus ceritakan, kasihilah Allahmu
kemudian kasihilah sesamamu seperti kamu sendiri. Itu nggak ada satupun yang baru. Semuanya ada di zaman Taurat, ada di Imamat yang tadi Pak Joli ceritakan. Jadi semakin buat saya semakin bersemangat sih untuk membaca. Nggak boleh dikotak-kotakin ya, harus rajin untuk membaca ke belakang juga. Demikian Pak Joli, terima kasih. Ya, ya. Terima kasih Pak Ari. Ini kita masih sama-sama belajar, tapi saya bersyukur Pak Ari juga bisa menangkap ini ya. Jadi memang yang betul yang dikatakan Pak Ari tadi gitu loh. Jadi itulah satu pemaknaan kita kalau kita membaca teks itu ya jangan hanya pada perikop itu, apalagi secara harafiah ya, karena bukan tidak betul ya. Tapi kita akan mendapatkan makna yang lebih besar kalau kita melihat teks-teks sebelumnya gitu loh. Konteksnya itu akan lebih besar, lebih besar, lebih besar lagi. Bahkan juga kepada apa yang disebut sebagai tipologi. Misalnya waktu kemarin kita bicara Yunus. Yunus itu kan 3 hari, 3 malam di dalam perut ikan. Pada akhirnya apa? Banyak orang bertanya dia bertobat atau enggak tuh. Gitu loh. Kitab suci mengatakan enggak. Tetapi kalau enggak kok, kenapa Tuhan Yesus menggunakan namanya? Menggunakan ininya sebagai apa? Sebagai tipologi. Akan apa? Akan kita akan wafat dan kebangkitannya. Sama seperti Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula anak manusia akan berada di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Kurang lebih seperti itu ya. Saya nggak begitu hafal ininya. Jadi itu dinamakan satu tipologi seperti itu. Jadi ada kaitan yang makna-makna yang mau dikemukakan oleh penginjil seperti itu. Nah, kembali lagi tadi Pak Ari, saya bersyukur kita sama-sama bisa belajar seperti itu ya. Walaupun ini juga saya juga bereksperimen gitu ya, coba-coba menggali terus gitu loh. Tapi kurang lebih ya itu saya sepakat sekali dengan Pak Ari. 3 perumpamaan tadi berbicara tentang bagaimana sesungguhnya Allah mengajak kita untuk caranya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah seperti itu. Kemudian juga bisa dilihat bahwa itu berikanlah kepada Allah itu ya tentang pelaksanaan kehidupan kita gitu loh, bukan cuman rohana saja, tapi juga perlu dipentingkan satu kerohanian seperti itu. Jadi kalau kita lihat ya 3 di awal tentang kerajaan Allah, mungkin 3 di bawah tentang kerajaan manusia gitu ya. Kalau kita mau konklusikan gitu ya, di tengah-tengahnya itu pilihlah kamu gitu loh. Ada 2 hal, satu Allah, satu manusia seperti itu. Dan kerajaan manusia itu sudah saya berikan jalannya juga, ada hukumnya, 2 hukum itu gitu kan. Tentang ada juga Allah juga mendatangi kamu di dalam manusia, Allah yang hidup seperti itu. Dan juga ada Mesias anak Daud seperti itu. Jadi itu kira-kira kerajaan Allah, kerajaan manusia, ininya antara pilihan kita seperti itu. Dua-duanya. Terima kasih Pak Ari, saya bersyukur kita bisa sama-sama belajar. Silahkan mungkin ada lagi, ada yang lain. Terima kasih Bro Ari pertanyaannya. Tambahannya makin banyak wawasan kita ditambahin. Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi atau menambahkan komentar? Pak Agus? Oh ini Pak Paulus nggak ada, biasanya Pak Paulus. Ya. Pak Bambang? Iya, selamat Pak Agus. Ya, ya, Pak Bambang. Ya malam Pak Bambang, makasih. malam Pak Joli, Bu Vero dan sahabat-sahabat KKS ya. Kalau Bu Vero tadi minta nambahin, mana bisa ditambahin, ini malam ini komplit banget. Apa yang disampaikan Pak Joli ya, justru apa yang saya dengar paparan dari Pak Joli ini justru menambah apa yang selama ini yang saya ketahuin gitu. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Joli ya. Jadi saya juga beruntung malam ini bisa ikut acara KKS pada malam hari ini. Saya biasanya
memberikan refleksi gitu. Jadi pada malam hari ini saya juga terperangah gitu ya. Ternyata orang-orang Farisi ini mengirim murid-muridnya loh, eh, bukan orang-orang Farisi sendiri yang datang gitu. Jadi dalam pemikiran saya orang-orang Farisi ini jahat banget gitu ya. Yang dikirimkan yang ayat 16 ya, mereka menyuruh murid-murid mereka gitu ya bersama para pendukung Herodian ini. Jadi dalam pemikiran saya refleksi itu kadangkala mungkin saya juga bisa melakukan kayak begini gitu. Jahat gitu ya. Jadi kalau misalkan murid-murid ini ketemu Yesus dan menanyakan seperti yang tadi dijelasin gitu ya, dan Yesus terjebak, jadi artinya ya ternyata Yesus kan kalah tuh sama orang-orang junior gitu. Ya, jadi itu pemikiran saya, refleksi saya itu keji juga tuh orang-orang Farisi ya. Jadi dia memberikan pertanyaan itu harusnya jawabannya yes or no, gitu kan. Tapi ya Yesus tidak terjebak. Nah, jadi itu refleksi juga buat saya. Jadi kita mesti meniru Yesus gitu ya. Jadi tidak Ya, selalu jawaban itu yes or no gitu. ya. Nah, lalu tadi Pak Joli jelasin gitu, orang-orang Herodian dengan orang-orang Farisi itu sebetulnya eh, tidak inilah ya, tidak bersahabat, malah cenderung berlawanan, benar ya Pak Joli ya. Ya, Tapi betul. pada kasus ini refleksi gitu buat saya ya. Pada kasus ini, Hmm, ketika mereka punya maksud jahat, dia bisa hmm, menghalalkan segala cara gitu. Mengajak musuhnya dia loh orang-orang Farisi itu untuk menjebak hmm, Yesus gitu. Dalam kenyataan kehidupan kita sehari-hari, ini kejadian juga kan, gitu ya. Pemimpin hmm, ya politik lah gitu bisa mengajak kelompok yang hmm, lain yang radikal dan sebagainya. Tapi saya nggak mau bicara itu. Tapi artinya ini bisa kejadian di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini peringatan juga buat saya gitu ya. Kalau saya ingin hmm, melakukan sesuatu yang jahat, saya bisa menggunakan orang-orang uh, yang saya musuhin pun saya bisa gunakan gitu. Jadi ini saya itu refleksi buat saya pada malam hari ini, Pak Joli. Jadi ya hmm, kebodohan, kemunafikan Yesus sudah sampaikan bahwa hai kau orang-orang munafik gitu ya. Jadi saya refleksi, aduh ya, jangan sampai deh saya seperti orang-orang Farisi ini ya. Atau menjadi murid-muridnya Farisi gitu Pak Joli. Oke, Bu Vero. Pak Joli itu saya pikir refleksi saya ya, malam hari ini sungguh ya luar biasa lah gitu ya. Jadi kelicikan, kemunafikan itu disampaikan di sini. Tapi Yesus bisa lolos dan ini. Dan aku pikir sih apa yang disampaikan Yesus itu kan tadi udah disampaikan Pak Joli. Berikanlah milik kaisar kepada kaisar dan milik Allah pada Allah. Kita diciptakan tadi di kejadian Pak Joli udah sampaikan bahwa kita itu diciptakan serupa segambar dengan Allah. Jadi saya dan Anda itu adalah milik Allah. Nah, kita harus serahkan diri kita kepada Allah. Caranya gimana? Ya, mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan, serta segenap akal budi kita. Saya pikir itulah yang saya dapat pada malam hari ini. Anyway, Pak Joli, thank you ya. Saya nambah banyak nih ya apa yang saya ketahui dari Matius 22 yang ayat 15 sampai ini 22 ini. Thank you nih. Bu Vero, thank you ya Ya, teman-teman. oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang refleksinya. Wah.
Bu Vero, internet saya terputus sepertinya ya tadi itu. Saya jadi mental. Oh, Hah? putus ya. Putus Saya ya. barusan jadi mental. Ah, tapi Putus ya. tadi saya nyampe nggak ya apa yang saya Nyampe, sampaikan nyampe. tadi? Nyampe, Oh, nyampe. nyampe ya. Ya, Oke, Heeh. oke. Sorry. Sampai Kok ya. selesai tiba-tiba kok tadi, hilang Pak. saya punya. Saya pikir putus, saya nggak berasa gitu. Enggak, Ya, Baik, baru baik. baru aja kok putusnya. Iya, iya. Baik. sampai barusan putus. Ya. Terima kasih tadi kembali Pak Bambang. Jadi ya itu dua hal yang Yesus katakan itu ya sebenarnya ya saling menyempurnakan gitu ya harusnya. Jadi kehidupan jasmani juga seharusnya itu menjadi apa bagian daripada hidup untuk kerajaan surga seperti itu. Jadi itu yang ini. Jadi saling saling mendukung, saling melengkapi seperti itu. Jadi Yesus tidak mengatakan yang satu benar, yang satu ini. Ini hebatnya guru kita seperti itu. Makasih Pak Bambang untuk refleksinya. Nanti coba kita resap-resapi apa misa minggu ini dan minggu depan. Hmm. Pak Joli, Ya, eh saya pernah membaca itu yang tadi kan bicara tentang pajak ya, Pak. ya. Eh, itu di zaman apa Romawi kuno ya, pernah ada saya baca itu apa tentang pajak urin. Itu bagaimana sih itu, Pak? Saya belum pernah Kan dengar tuh apa apa? oh gitu ya. Kan di bacaan itu ada pajak urin. Ceritanya kalau di Romawi kuno itu kan urin itu bisa dipakai untuk sebagai mencuci, terus pemutih, pembersih, seperti itu. Nah, terus sama Hmm. kaisar itu dipajakkan karena kan jadi banyak kan urin Hmm. mereka, jadi dipajakkan Hmm. gitu loh. Nah, itu ketentuannya itu bagaimana? Wah, saya baru baru mendengar nih. Tapi kan itu orang-orang Romawi ya kalau gitu ya. Iya, Ya memang orang Romawi banyak ininya mengkultuskan sesuatu gitu loh. Jadi dan juga ya itu beratnya itu yang masalah pajak seperti itu. iya. Nah, Yang saya nggak bisa saya jawab gitu. Mungkin ada yang tahu. kenapa urin aja sampai dipajakkan gitu. Saya baru pertama kali dengar nih ada ulin. Mungkin ada yang membantu menjawab. Pak Paulus. Shalom, Ya, shalom. shalom. Emil, Eh, silakan. ingin bertanya, apa Ya, beza silakan. Oh dia, iya. apa beza, different, orang-orang Saduki dengan orang Taurat? Mhm. Orang Saduki dan Taurat, apa beza dia? Mungkin orang Saduki dan orang Farisi ya Bu Emil. Ya, oh, maksud saya, orang Saduki itu dengan orang-orang Taurat itu kan, apakah beza dia? Maksud saya, apa tugas-tugas mereka itu? Oke. Tugas mereka ya. Tadi saya ulang sedikit ya. Ya. Ini orang Saduki, ini orang Farisi dan ahli Taurat. Nah ini pertanyaan tadi tentang orang Farisi dan Saduki ya. Pertama di tugas-tugas mereka yang paling membedakan ya. Yang pertama ya secara tugasnya itu kalau orang Farisi itu kan tugas yang paling utama itu mengajarkan hukum Taurat sebenarnya. Jadi mereka itu Oh, oke. bekerja di mahkamah agama seperti itu. Jadi tugas mereka juga cukup berat memang melindungi agama Yahudi karena mereka di bidang keagamaan maka mereka itu katam atau mereka itu hafal betul, mengerti betul tentang hukum Taurat seperti itu. Bahkan orang Farisi itu kan dibantu oleh ahli-ahli Taurat tadi sebagai pembantunya seperti itu. Jadi itu Oh, lebih gitu. lengkap lagi dari mereka ini. Hanya
eh, orang-orang Saduki itu malah bukan bekerja di mahkamah agama, tapi di luar daripada pemerintahan. Dia bekerja di bait Allah seperti itu. Jadi dia Begitu. sebagai petugas liturgi dan lain sebagainya. Jadi keturunan imam. Karena itu tempatnya adalah di bait Allah. Itu dari tugasnya. Tapi dari sisi keyakinan mereka, orang Farisi itu percaya kepada kebangkitan, percaya kepada ganjaran dan hukuman setelah kehidupan di dunia. Tapi orang Saduki itu tidak percaya adanya kebangkitan. Maka di dalam Matius setelah perikop ini ayat 23 sampai berapa begitu, itu ada berbicara tentang apa? Orang Saduki yang bertanya tentang kebangkitan itu. Gitu. Apakah mereka yang sudah saudaranya meninggal kawin dengan satu perempuan itu mana di akhirat nanti yang menjadi suaminya itu. Jadi itu pertanyaan mereka. Maka dijawab Yesus, tidak ada kawin mengkawinkan kalau di ini kan di surga seperti itu. Jadi itu perbedaan prinsipnya di situ gitu. Jadi orang Farisi dan orang Saduki. Tetapi orang Farisi itu memang terkenal keras. Dia itu mengajarkan agama tetapi tidak melaksanakannya. Itu sudah ini nanti di dalam mungkin bacaan bulan depan ya ada tentang tentang celakalah hai ahli Taurat. Jadi setelah bab 22 ini nanti kita akan lihat Yesus ada mengatakan di dalam bab 23 ayat 2, ahli-ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Seperti itu. Jadi nanti setelah Yesus berbicara itu tadi yang ada 7 perikop yang saya paparkan itu, bab berikutnya itu berbicara tentang itu. Yesus mengatakan itu. Jangan kamu turuti dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Ajarannya boleh dituruti, tapi jangan kamu turuti perbuatannya. Orang Farisi itu secara ortodoksinya bagus. Ortodoksi itu artinya pemahaman mereka tentang Taurat itu bagus. Tapi ortopraksinya, praktek di lapangannya, pelaksanaannya itu minus seperti itu. Itu yang dikritik oleh Yesus sendiri nanti di bab 23 ayat 2. Ortopraksi dan ortodoksinya. Berbeda dengan orang-orang Samaria ini sedikit. Orang-orang Samaria itu juga terbalik tuh. Itu ortodoksinya lemah tapi ortopraksinya. Lihatlah orang Samaria yang baik hati. Mereka pelaksanaan hukumnya baik sekali gitu loh. Itu wanita Samaria di Sumur Yakub. Ya dah. Ortopraksinya karena dia itu banyak orang bertobat seperti itu. Ortopraksinya bagus, tapi ortodoksinya mereka masih menyembah Allah di Gunung Gerizim seperti itu. Jadi itu satu hal yang bertolak belakang. Itulah orang-orang Farisi. Makanya sering berdebat sama Yesus, nggak ada habisnya seperti itu orang-orang Farisi. Sampai pada mereka lenyap. Gitu Ibu. Oh, terima kasih banyak. Boleh minta kopi materialnya? Oke. Nanti saya kirim ya. Oke. Saya kirim. Terima kasih banyak ya. Ya. Terima kasih Bu Emilia. Terima kasih juga. Bapak Ibu Masih ada waktu. masih ada waktu? Ada yang mau tambahin lagi? Oke, Bapak Ibu ada lagi yang komen memberi masukan atau refleksi? Bapak Ibu Dinikmati. silakan. Masih ada waktu 14 menit. Kayaknya saya mau nambahin Joli aja untuk Ya. Bu Emil tadi. Permisi ya Jol. Silakan, Pak Paulus. Ya, silakan. Orang Bu Emil, kalau orang Saduki itu hanya berpegang pada ajaran Taurat. Dia tidak percaya pada ajaran yang lain. Tapi kalau orang Farisi, mereka masih percaya sama aturan-aturan lain
yang aturan tambahan. Sementara kalau orang Saduki sangat eh, kolot, mereka berpegang pada Taurat saja. Yang tidak ada di Taurat, mereka tidak percaya. Itu. Makanya tadi Pak Joli bilang, kemudian ada pertanyaan dari ahli Saduki mengenai kebangkitan. Karena orang Farisi percaya akan kebangkitan, tapi orang Saduki tidak percaya. Begitu, Bu Emil. Terima kasih Pak Paulus tambahannya. Pak Agus mau nambahin? Enggak, yang lain aja. Baiklah. Pak Santoso mau nambahin? Enggak, Bu. Ada Pak Martinus. Bapak Ibu, satu hal tentang apa dinar denarius itu di dalam Alkitab itu cukup banyak ya. Jadi kita banyak sekali bertemu dengan Alkitab, Injil, perikop-perikop yang membahas yang mengkaitkan dengan dinar, apakah itu dirham, apakah itu drahma, itu ini pajak bait Allah dan lain sebagainya seperti itu. Bahkan di dalam Matius 17:27 dalam Injil Matius juga itu kan disebutkan bahwa Yesus itu membayar bait Allah gitu. Pajak bait Allah 2 dirham ketika orang Farisi bertanya kepada Petrus kalau nggak salah ya. Tuh. Apakah gurumu membayar pajak bait Allah 2 dirham disebut oleh Petrus? Iya, ya, seperti itu. Nah, itu kisahnya itu bagus itu di situ gitu loh. Jadi nanti ketika dia memancing ikan pertama itu mengeluarkan 4 dirham. Dan 4 dirham itu disuruh membayar pajak untuk apa? Untuk Yesus dan untuk Petrus sendiri. Nah, coba dicari itu apa maknanya itu. Itu satu hal yang sangat-sangat dalam seperti itu gitu loh. Jadi itu diartikan untuk atau bayar pajak bait Allah ya Pak ya? Iya, secara kiasan itu. Tapi kan masa ikan mengeluarkan 4 dirham gitu loh. 4 dirham itu artinya 4 denari ya, satu shekel gitu loh. Jadi bisa bayar untuk 2 orang karena pajak bait Allah itu setengah shekel atau dua dirham. Nah, di ikan itu dia keluarkan 4 dirham. Coba dicari-cari, direnung-renungkan di ini. Apa maknanya itu? eh, apa? Cukup dalam juga seperti itu. Jadi kita belum lagi berbicara tentang perumpamaan dirham yang hilang, terus orang Samaria yang murah hati, dia begitu mengangkut orang yang apa dirampok itu ke penginapan dibelikan apa? 2 dirham, 2 dinar ya. Kalau besok aku kembali, aku akan membayarnya kalau ada kekurangannya seperti itu. Dan yang paling itu juga tentang pengampunan, di mana ada hutang seorang yang berhutang 10.000 talenta, kemudian apa? Meminta pengampunan kepada raja. Rajanya sudah meminta dia dijual dan juga anak istrinya dan juga ternaknya. Tapi dia memohon ampun, akhirnya diberi ampun. Tetapi begitu dia keluar, apa yang terjadi? Orang ngutang 100 dinar aja, lebih kecil, jauh lebih kecil. Itu tidak dilepaskan seperti itu. Perumpamaan tentang pengampunan, semua di Injil Matius. Maka Injil Matius sangat-sangat bagus ya. Itu ada 20 perumpamaan, tapi 10 yang unik. Unik artinya hanya ada di Injil Matius. Tidak ada di Injil lainnya. Tapi total perumpamaan dalam Injil Matius itu ada 20. Kita bisa pelajari terus kalau peminat kitab suci bisa membaca, sangat-sangat bagus. Kemudian juga dirham itu kalau suka ke Israel itu ada nggak yang membeli? Ada itu banyak tuh di toko-toko di Israel atau enggak di eBay juga bisa beli tentang tadi itu Kaisar Tiberius. Masih ada yang jual itu. Mungkin itu mahal itu sekarang $500 kali itu. $500 ya. Kurang lebih mungkin untuk Kaisar Tiberius tadi. Ada yang jual itu. Itu.
silver coin seperti itu. Tetapi apa nilainya ya kalau kita beli beli barang-barang itu kan sebenarnya nilainya gitu kan ya. Ketika kita memegang itu mungkin kita bisa melanglang buana napak tilas kepada perjanjian-perjanjian lama seperti itu. Bagaimana Nikodemus ketika dia membeli 100 pon mur misalnya dan gak haru untuk penguburan Yesus seperti itu kan menggunakan uang semua, ya toh. Bagaimana Marta yang sibuk itu membeli sayuran di pasar, gitu, pakai pakai dinar semua. Kemudian juga bagaimana Maria di Betania membeli minyak narwastu untuk mengurap rambut Yesus seperti itu. Jadi itu satu kedalaman yang ketika kita memegang dirham atau dinar itu mungkin kita akan sampai pada satu perenungan yang dalam sekali seperti itu. Oke, Bapak Ibu saya sudahin ininya 852. Oke, Mungkin sudah cukup ya. oke, baiklah. Sepertinya juga sudah cukup. Tidak ada Ya, pertanyaan atau tambahan lagi. Terima kasih Pak Joli, pemaparannya yang sungguh sangat luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu, pertemuan malam hari ini kita tutup dengan doa. Minta tolong Pak Agus, silakan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam keheningan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, tak henti-hentinya kami ucapkan syukur dan terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah pertemuan kami pada malam hari ini. Terima kasih juga Engkau telah mengutus hamba-Mu Pak Joli yang pada malam hari ini boleh meneguhkan kami semua melalui pencerahan dari bacaan Injil hari ini. Biarlah karena kemurahan hati-Mu ya Bapa, Engkau juga menuntun kami semua agar dalam setiap kesempatan belajar dalam pertemuan KKS setiap hari Rabu ini, Kau berikan kami semua kemampuan untuk mencerna apa yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu yang Kau utus untuk mencerahkan kami semua. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan undur dari pertemuan ini. Biarlah berkat dan rahmat-Mu senantiasa mengalir di dalam hati kami masing-masing. Sehingga apa yang telah kami dengar pada malam hari ini boleh kami resapin di dalam kehidupan kami masing-masing. Semua doa ini ya Bapak kami persembahkan hanya ke dalam nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Agus. Sama-sama. Bapak Sama-sama. Ibu semuanya. Ya. Sampai jumpa di Rabu depan. Bertemu dengan Suster Bene.